Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' bi qira'ati nahwi mu'jizatil anbiya wa siyarihim wa akhlaqihim la siyama sirata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzikri qasasihim wa jihadihim wa juhudihim alladzi la yakhlu min wa'dhin mu'akhirin wa tasbitin li qulubil mu'minin. Wa la syakka anna dzalika matlubun syar'an liqouli ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'il rusul ma nutabbidu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri al-anbiya wal mursalin wal ulama was shalihin wal awliya al arifin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'am fadalih. Amma ba'd, hadratil kurama izza, para sepuh bini sepuh aji sepuh, wabil khusus Abah Mansur, juga ya, sekeluarga, juga Abah Wahyudi, dan di sini juga hadir beberapa tamir masjid. Ada Masjid Al-Hijriyah, Masjid Al-Hikmah, Baitur Rahman, At-Taqwa, Al-Badar, Baitul Ghufar. Juga yang istimewa ada di tengah-tengah kita pimpinan daripada Wong Budu. Anggota DPRD. Pak Badrul Tamam Bawe, insyaallah. Para petinggi pimpinan pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, para banom muslimat, fatayat ansor, ibu PBNU, para orang-orang yang istiqomah pengajian di malam Senin, malam Selasa yang dulu saya sering entah tahun berapa dan sampai sekarang masih tetap berlangsung, menunjukkan sebuah keistiqomahan. Dan istiqomah itulah sebuah martabat yang paling sulit, dan itulah hakikat daripada karomah. Jadi karomahnya istiqomah mengalahkan karomahnya orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bahkan bisa menyelam berhari-hari di lautan, dibakar tidak mempan, dan sebagainya. Justru yang lebih hebat adalah orang-orang istiqomah. Bagaimana tidak, di saat pandemi banyak pengajian majelis pengajian yang bubar. Di Kecamatan Tantasari itu ada pengajian Ahad Duha dari satu masjid ke masjid setiap hari Ahad, yang hadiratnya, maksudnya yang hadirin ini yang hadir di bawah tenda atau minimal di dalam masjid
yang hadirat yang tidak uman tenda. Jadi hadir out, hadir yang di luar, hadir in yang hadir di dalam. Nah, seperti ini yang di bawah tenda masuk ke dalam ini hadirin, yang di luar sana hadirat. Alhamdulillah, keistiqomahan inilah yang sulit, apalagi di masa pandemi. Juga di kota Surabaya yang seperti ini, gangguan, godaan, rayuan dan macam-macam ini terus bertubi-tubi datang sini berganti. Tapi alhamdulillah, saya kaget kalau ini juga ada jamaah yang dulu pernah saya mengisi berkali-kali di tempat ini, ya di tempat ini ya masih tetap seperti ini. Kita jangan melihat zahirnya, tapi melihat keistiqomahannya dan tetap terus bersemangat apapun yang sedang kita alami. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Khususnya di hari-hari ini semangat memperingati Dzikrul Maulid An-Nabawi, peringatan kelahiran panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kelerasan saudara-saudara kita sedang mengungkapkan rasa sukacita pada tahun 2015 tanggal 22 Oktober diresmikan sebagai Hari Santri Nasional. Ini harus kita syukuri. Memang antara santri dan peringatan kenabian sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Karena santri itu sendiri menurut beberapa definisi, ya, tapi definisi yang paling dekat itu definisi yang telah dicetuskan oleh Pondok Pesantren Sitodiri yang menyatakan bahwa santri as-santri wa mayyaqtasim bihablillahil matin wa ittabi sunnata ar-rasul al-amin la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Ada maknahu fil haqiqah la yubaddalu wa la yughayyar qadiman wa hadithan atau kama qala. Santri niku nopo? Santri itu adalah menurut definisi ini mayyaqtasim bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh dengan tali-tali Allah yang kokoh. Tali-tali Allah itu agama, tali-tali Allah itu Al-Quran. Ini yang dipegang teguh. Artinya apa? Sedoyo tindak tanduknya, ucapan, akhwalnya, ini selalu berkutat di antara dawai-dawai Al-Quran atau paling tidak menunjukkan nilai-nilai keagamaan. Semua dawuhnya, langkahnya, ucapannya, itu yang disebut orang yang yaqtasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatar rasul al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang mendapat gelar al-amin sejak muda, bisa dipercaya. Beliau menjadi junjungan Allah. Kalau kita sering mendengar istilah junjungan kita Nabi Rasulullah, saya tanya, sampai istighfar apa dengan junjung kanjeng Nabi? Kalau orang junjung kanjeng Nabi dengan sesungguhnya, tentu per detik tidak akan pernah lupa baca sholawat pada Rasulullah SAW. Tidak pernah melupakan kanjeng Nabi. Dan semua perilakunya akan terus menghidup-hidupkan sunnah. Nah, itu kalau betul-betul kita ini sebagai orang yang menyatakan ini sebagai junjungan kita. Tapi yang jelas beliau adalah junjungan Allah. Kalau sudah junjungan Allah, tidak ada ukuran. Bagaimana tidak
Quran sudah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu justru di atas budi pekerti yang mulia, yang tinggi, yang agung. Jadi di atasnya budi pekerti, bukan di bawah, di dalamnya budi pekerti, apalagi di bawahnya, di atasnya. Itu pujian Allah, itu junjungan Allah. Napa saged digembari junjungan Allah dengan junjungan yang lain. Jadi kita roba mawon istilah junjungan kita roba menjadi junjungan Allah. Atau dengan istilah panutan kita. Ya. Beliau adalah qudwah hasanah kita. Kesannya napa? Pas omongan kita dengan makom kemuliaan ingkang dipun miliki dening panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Itu. Jadi santri itu mayatasim bihablil matin wa yattabi sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amin la yaminus yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin. Terus berpegang teguh menghidup-hidupkan sunnah Rasul ini kumpul-kumpul memberikan pitutur-pitutur, memberikan dawu-dawu, mengajak kebaikan, menghidup-hidupkan, ya, apa yang menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, bukan makhluk untuk di dunia. Dunia itu cuma kita ini dites, dilepas di dunia. Coba bagaimana sikap kita, dites, berhasil, sukses pada. Nah nanti kita dipertemukan dengan akhirat, di sanalah keabadian. Di sanalah kita temukan yang semua sifatnya abadi. Kesenangan ya kesenangan abadi, ketidaknyamanan, ya kesusahan ya kesusahan yang abadi. Itu di sana. Walaupun kesusahan ini di pertengahan bisa berubah menjadi kesenangan. Yang melihat dosa-dosanya yang nanti kumkumane pirang tahun. Ya, bolote tebel apa enggak kira-kira. Nah ini. Tapi kalau sudah nikmat, tidak akan pernah berubah. Orang itu kalau sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar surga. Tidak bisa keluar dari surga. Karena apa? Malaikat tidak akan pernah keliru memasukkan orang pada surga. Dan istilah surga kok ditokno maneh, ini kan ada kekeliruan. Ada kesalahan. Tapi kalau neraka karena dia punya amal-amal, ya mungkin sekadar untuk ngekum menghilangkan bolot-bolot itu tadi. Ya, bila perlu digebek dhisik. Ya bila perlu, tapi nantinya setelah bersih dimasukkan surga. Nah, milo karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, jangan cari kenikmatan di dunia. Jangan cari ketenangan di dunia. Jangan cari istilahnya mapan atau santai di dunia. Ya. Istilahnya orang kalau ditanya cari apa kamu? Ya. Cari yang namanya apa? Kesenangan, ketenangan, kenikmatan. Ada lagi istilah yang anak muda itu happy. Cari apa kamu? Cari happy. Happy itu tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Karena happy itu nanti di akhirat. Ya, happy itu nanti akan ketemu dan memang di akhirat. Dunia tidak ada happy. Kalau happy hanya 1 bulan, 1 tahun, setelah itu dikejar-kejar. Ya, senang cuman 1 minggu, setelah itu susah. Itu bukan senang namanya. Tapi di akhirat yang namanya happy, yang mau senang, yang gembira, tidak akan pernah punah. Gembira terus. Makanya kita bersyukur kok kita yang ditakdir oleh Allah menjadi manusia. Kok kula panjenengan sedaya oleh perkara pinten kula bisa kok ditakdir menjadi manusia. Kok tidak selain manusia misalnya.
kok kita yang dipilih. Ini harus kita syukur. Berarti kita ini punya kemungkinan, punya potensi untuk menjadi makhluk yang nantinya senang dalam keabadian, abadi dalam kesenangan. Milo umat ulama-ulama dulu ya, kaum salaf, ulama salaf dulu, kira-kira abad 1, abad 2, abad 3, ini biasa panggil teman itu dengan panggilan ya ahlal khulud wa ya ahlal baqa, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Hai penduduk keabadian, hai penduduk kelanggengan, kalian ini diciptakan oleh Allah untuk sebuah kelanggengan, untuk sebuah keabadian. Ya. Adapun ada proses-proses di dalam rahim, mulai sperma bertemu dengan ovum, berproses menjadi seorang calon manusia di dalam perut, setelah itu setelah keluar dewasa, setelah dewasa kemana? Meninggal ya. Itu terus di alam, itu proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain ya. Dari alam arwah menuju ke alam rohim, dari alam rohim dikeluarkan ke dunia. Di alam dunia ini, setelah alam dunia mengalami alam yang namanya alam barzakh, antara dunia dan akhirat. Setelah alam barzakh selesai, baru kita ini masuk ke alam akhirat. Di situlah keabadian. Prosesnya sudah selesai. Sudah tidak ada perpindahan-perpindahan lain. Ini ku panjenengan bersyukur. Kok kita sing kepilih? Kok bukan, kan mungkin ya, selain panjenengan ini ada manusia yang sampai sekarang tidak pernah wujud di dunia, tapi ada kemungkinan sebetulnya dia wujud, tapi Allah menghendaki tidak wujud. Kok bukan itu, kok kita? Loh, kita ini punya jasa apa sebetulnya? Kok dipilih? Ini yang harus kita, kehidupan kita ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa kan diberi kesempatan hidup itu. Milo wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang ulama. Wong nikmat wujud panjenengan nikmat. Wong wujud kanjeng Nabi dan wujudnya rahmat, nggih napa mboten? Sampai-sampai Al-Quran dah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah dan rahmat Allah falyafrahu, tampakkan kegembiraan, hai semua alam. Yang diperintah nampakkan kegembiraan atas wujudnya anugerah, wujudnya rahmat. Wujudnya kanjeng Nabi adalah rahmat terbesar. Ini yang diperintah, menampakkan kegembiraan, sukacita, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, seluruh alam. Seluruh alam. Milo, penting peristiwa kelahiran kita adakan dzikrul maulid, peringatan maulid, sebagai ungkapan rasa sukacita sekaligus bersyukur Allah mewujudkan seorang nabi yang membawa rahmat. Bahkan wujudnya beliau adalah wujudnya rahmat. Rasulullah SAW innama ana rahmatun muhdad, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Yo konten tiap sing nuduh maulid bid'ah. Nggih. Khaul bid'ah, apalagi peringatan-peringatan yang dilakukan bid'ah. Nek menjadi pireng wonten tiyang suka-suka ngoten parani mawon sing bid'ah iku cangkemmu iki lho. Sing bid'ah iku cangkem. Loh, bagaimana tidak? Sama buka di surat Maryam. Betapa Allah memperingati peringatan kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah memberikan ucapan selamat
atas kelahiran Nabi Yahya, atas kewafatan Nabi Yahya, atas dibangkitkan dan diutusnya Nabi Yahya alaihissalam. Gusti Allah memperingati kelahiran Nabi Yahya, wafatnya yang kita kenal dengan haul itu, ya, bahkan bisa diutusnya, kebangkitannya pun diperingati. Allah menyampaikan wassalamun. Wassalamun itu ucapan sejahtera, gembira, ya, ucapan selamat. Saking sinten? Nggih saking Gusti Allah. Wong niku Al-Qur'an. Justru lebih jelas lagi di surat Maryam juga Allah memberikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya. Nabi Isa piyambak mengucapkan sejahtera, marhaban bihudurikum, atas kelahiran saya. Nabi Isa dia ucapan selamat, sejahtera, bejo kemayangan atas kelahiran saya. Wassalamu alayya yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Jadi kan peringatan Maulid. Nabi Isa memperingati maulidnya sendiri. Kalau tadi Allah memberikan, nah kalau Nabi memperingati firman-Nya berarti ya itu perintah Allah. Buat kira Nabi ngarang dewi. Buat kira. Nah kok masih ngomong bid'ah. Padahal ayat ini sering dibaca juga, tapi gila. Sama buka surat Maryam ada semua. Lah ada ayat wadhkur fil kitabi Ibrahim. Itu kan perintah, sebutkan. Dan Alkitab, siapa itu Nabiullah Ibrahim? Kita diperintah mengkisahkan Nabi Ibrahim. Dan mengkisahkan kan manakib itu. Ya, peringatan Maulid kan mengkisahkan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana mukjizat Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana apa yang dialami Rasulullah dalam mengemban risalah. Wadhkur fil kitabi Musa. Wonten apa wonten? Wonten sing ngomong mboten wonten. Pendro kula. Niki Quran. Lah nek ana Quran ana diarani gak ana, ya napa niki? Wonten nggih? Wis masih gak tahu ketemu, wonten mboten mawon. Lah wonten nggih Pak Lurah. Itu banyak di surat Maryam. Ya. Banyak, bahkan wadhkur fil kitabi Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Ulama Ahlussunnah, katakan ulama NU, menyatakan Sayyidah Maryam itu minal awliya, minas shalihat, bukan nabi, bukan rasul. Dan katanya, maka ada wadhkur fil kitabi Maryam, sebutkan dalam Alkitab siapa beliau Sayyidah Maryam. Ya. Sayyidah Maryam dikenal dengan As-Siddiqah. As-Siddiqah kenapa? Karena beliau melahirkan tanpa suami dan beliau menyatakan apa yang disampaikan kepada umat itu benar dan dibenarkan oleh maka mendapat gelar As-Siddiqah. Menunjukkan kekuasaan Allah ini kok damel contoh wujudnya manusia dan contoh tidak perlu banyak. Ada manusia yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, sinten? Nabi Adam. Buat tetap bapak itu Allah ditunjuk gelar contohnya kekuasaan Allah. Contoh tidak perlu banyak. Sehingga sampai sekarang tidak ada orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, boten wonten. Daden-daden. Ada lagi yang lahir ada bapaknya, tidak ada ibunya. Sinten niku? Ibu Hawa. Dia diciptakan dari iga kirinya Nabiullah Adam alaihissalam. Artinya diciptakan dari orang lelaki. Dan dari iga ini sebagai isyarat ada hubungan kasih sayang nantinya. Jadi tiang jaler akan timbul rasa kasih sayang kepada istrinya.
Ngaten lho. Pada pasangannya, nek kula ngerti istri itu pasangan yang ideal. Ya, jadi pasangannya, pasangan untuk agama. Tidak boleh mencintai yang bukan pasangannya. Nah, memang rumput tetangga itu tampak lebih hijau daripada. Itu, okay? Siapa itu? Ibu Hawa. Ada yang lahir, ada ibunya, tidak ada bapaknya. Lu ngoten kok dianggap aneh. Yang lebih aneh justru penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam tidak ada bapaknya. Kenapa kok sampai tidak mempertuhankan Nabi Adam, kok Nabi Isa yang ada ibunya tanpa ada? Kok? Nah itu. Tapi umat Nabi besar Muhammad SAW dijamin, dijaga oleh Allah, tidak sampai setinggi apapun kita memuji ngelam kanjeng Nabi, setinggi langit, sundul langit lah, tidak akan pernah jatuh kesyirikan. Tidak pernah jatuh kesyirikan. Ngelem mau panjang jumpa kanjeng Nabi. Lah Imam Abu Siring gini Burdan itu batas bunting ngelemi cintainya sampai kalau menangis itu air matanya sudah bercampur dengan darah. Nangis. Saking cintai dumateng kanjeng, bukan hanya air mata yang bercampur darah, tapi dileret ke pipinya sampai membentuk seperti tempat aliran. Saking kerasnya tangisan itu sampai loh yang berupa darah niku menggores niki sampai kayak ilen-ilen. Wonten yang sing nangis sampai kayak ngaten. Nggih. Wonten Bu. Sing kemanten anyar atau kemanten sik setengah anyar. Sing masih pandangan hidup. Ada yang perjuangan hidup, ada yang pegangan hidup. Ya. Yang perjuangan hidup itu macam-macam, ada yang banyak matinya daripada hidup. Kasih sayang yang sudah dijanjikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang sebelumnya litaskunu ila. Jadi ada 3, sakinah, mawaddah dan rahmah. Disingkat menjadi sama wadah. Itu luar biasa sebetulnya kan. Itu luar biasa. Kalau tidak ketemu dengan sakinahnya, ya, nanti ketemu dengan mawaddahnya. Karena mawaddah itu buah cinta. Tapi di dalam berumah tangga belum ketemu. Istilah ngomong zaman biyen niku kawin guys, tahu kenal ujuk-ujuk di kawin gak terus sapa bojone sapa anune nurut wong tua kan nggih. Nah, itu kadang alasan untuk dia tidak mencintai. Tapi kalau belum ketemu dengan cinta, dia akan ketemu dengan rahmah, kasih sayang. Nah ini kebanyakan pun sepuh-sepuh baik kula dan umur. Ini paling ketemu bojo, ya paling guyu ketemu puas. Turu nggih paling adu geger. Lalu dijamoni macam-macam ya sentek jam opo ae. Sing apa? Jurusan Malang Surabaya. Surabaya Jakarta. Wis gak mempan. Nggih. Nah, itu akan lahir yang namanya rahmah. Rahmah itu cadangan bagi semuanya. Kadang kayak kula ngeten nggih pun umur-umur nggih, umur-umur anu lah. Kiwon niku perjuangan hidup. Niku gak ketemu ibune lare-lare sedina-dina duwelik kaya iya-iya. Ditinggal lunga nang ngene desane ngoten telepon. Ngaten. Sedina kadang nelpon pimpinan, 2 dina tambah nemen. 3 dina mumpun masyaallah. Susul. Nah, disusul. Lho baru ketemu, jam wis ngoten ketemu. Waras ya waras. Ya wis selesai. Asale koyo iya. Nggih napa mboten?
rahmahnya di situ. Itulah lintas gunung ilahi itu juga mengandung jaminan ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu akan lebih nampak manakala usia ini sudah. Kalau biar cilik gelap lah ketemu tiang-tiang itu, sing sepuh-sepuh, sing pun ya gak ada, cuma duduk di teras di sore, ngomong, tidak ada yang bicarakan gitu, senang. Tapi ngomong, kalau natas tegene daerah Porong, bertamu dumateng seorang haji yang sudah sepuh. Lah, kalau perlu keratan riyen kenal kan, niki ngurusi medal. Teng amping-amping lawang niku istrine pun sepuh. Kali anak putune Mbah, teng lebet mon Mbah. Ditunggu teng lebet. Lah yo ndi abahe mau metu kok gak boleh-boleh padahal sik kae 5 menit pun. Koyok ditinggal seminggu saulan. Dikeken lebet mboten purun. Lah kok semerep pian, Mbak? Nanti bayi ngomel ngoten terus. Anak putune ngengken teng lebet lenggah keretenan tamu kula nggih. Nggih mboten eman ndi mboten tok. Pikir kula iki wong sepuh koyo ngene. Cek gandrunge kepengin ketemu ambek suaminya. Lah kira-kira nek ketemu iki lha opo? Apa opo nek ketemu? Itu jaminan lintas gunung ilaiha. Ilah itu ghaya itu tidak dibatasi. Justru akan lebih banyak ketemu. Nek sik nom-nom ngeten iki kadang sik derengan. Sik menghadapi rumah tangga itu masih terus sebuah misteri yang masih bagaimana ngoten mawon. Para bapak, para ibu, kasih wonten nggih ibu-ibu. Kasih. Itu dari cerita Ibu Hawa, dari cerita Sayyidah Maryam yang melahirkan tanpa suami. Kan Allah itu kecil. Kenapa kita lalu? Tapi untuk umat Rasulullah SAW tidak ada sampai mengatakan kanjeng Nabi itu ada unsur ketuhanannya, ada ini, ada semua yang dimiliki Nabi dan Rasul, Rasulullah sakit. Nguripna wong mati, Rasulullah punya. Apa yang dimiliki oleh para anbiya? Semua. Lalu Nabi akhir zaman, Nabi terakhir tentu lebih sempurna, pembekalannya lebih, dan agama yang dibawa tentu agama lebih sempurna daripada syariat-syariat yang dulu. Itu syariat banyak kali. Ya. Maik milo, manggil monggo kita mengkaji agama. Jangan ada kata putus, kata selesai. Pemain cuma khatam takrib atau so aku sana, wis pol, wis sudul langit. Mungkin perasaannya sudul langit, memberikannya kopiaan. Padahal cuma sudul kopiah mawon. Kopiah dibuka langit isi atur. Allah salam Muhammad. Salli alaihi. Allah salam Muhammad. Salli alaihi. Sayyidina Maulana Muhammad. Tidak terasa kita ajak sholawat ini. Kasih sayang Allah, keberkahan hidup, ya, kelancaran semua apa yang kita inginkan itu ada di dalam. Makanya jawab fal yafrahu, hai seluruh jagat raya, tampakkan rasa sukacita dan kegembiraan kalian. Boten namung manungsa. Kenapa? Karena wong ngungkapno kesenangan itu berarti ada kebahagiaan. Orang bahagia itu berarti merasa diberikan anugerah dan nikmat. Nah kalau ini kita syukuri mawon, insya Allah lah selesai. Cuma kayak kita ini balak-balik macam selawat, balak-balik tidak paham. Ini apa perintah sholat? Coba dari pertama takbir, Allahu Akbar, pengakuan Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil, semua kecil, apapun yang benar. Lalu dibuka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih. Dia dalam keadaan sakit, susah, sedih, keadaan baru ditipu orang, keadaan baru diomeli buju misalnya, diomeli tonggo,
tapi tetap bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa mungkin benar-benar? Tidak pernah dirubah. Allah yang Maha Pengasih lagi. Padahal baru saja diomeli wong, tetap Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan baru ditipu orang, tetap bacaannya seperti itu. Bukan dirubah, aku mari ditipu. Bacaannya tak ganti Inna lillahi wa inna ilaihi. Seolah dibuka Fatihah diganti dengan Inna lillahi. Bukan sah sholatnya. Lu kok dilanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah sekali. Dia sedang susah, sedang sakit, sedang baru tipu orang, baru dicaci orang. Kok ucapannya Alhamdulillah. Coba ini kita cerna. Dalam segala keadaan, tingkah laku, perilaku, atau situasi apapun tetap Rabbil alamin. Dibalik min ar-Rahmanir-Rahim. Ini ajaran sholat supaya kita ini selalu banyak muji kepada Allah apapun yang sedang kita alami. Apapun yang kita alami. Nah ini bisa kita insya Allah sejahtera banget. Bukan sudah di dunia, sudah di akhirat. Jadi santri-santri pengajian malam suwana buat pengajian apa? Nah, istighosa akan menjadi idap-idap komunitas-komunitas yang lain kalau ada kemampuan. Bergembira dengan adanya anugerah dan kasih sayang Allah rahmat, apalagi itu kanjeng Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan. Mungkin kalau tahu cerita, kalau biar itu lah ngisi terkebun dalam pondoknya Allah Yarham Ki Mukhtar Fakih kebun dalam. Pulau dapat tempat puluhan tahun melanjutkan balai mulai dari kiai-kiai sepuh, Kiai Mojokerto sampai Ki Mukhtar Fakih. Kalau melanjutkan ini masuk ikhya. Nah di depan pesantren itu wonten tiyang sing dikenal budaya lain loh, kayak iso maca, kayak iso nulis. Kulo semerap waktu melarati ya kayak ini. Lah wong griyane bisa peta dukon tipe nomor RSSSSSS. Ruang tamu ya di situ, ruang dapur ya di situ, ruang nopo wonten mriku. Nggone gawe anak ya nduk kono. Nah. Ya di situ RSS. Tapi tiap datangnya bulan Rabiul Awal mengadakan mautan gede-gede. Ya gede-gede menurut ukuran artinya apa? Nyambi gawe selama 1 tahun dientek nadaman mautan. Dia memang tidak ada pidato, tidak ada ceramah, cuma selawat. Lah kalau bin sering katut diundang, asalnya katut Abah Susi diundang atau diundang cili. Pokoknya entek dia. Mantun selesai, wabe di amplop. Sedoyo, si cili gede. Amplopnya untuk sing warna abang putih, sing ono seleret abangnya dewi, sing bagian jeru-jeru, sing iki bagian umum. Kulo nggih kantuk amplop. Padahal mboten seneng amplop kulo. Seneng isine. Isine tok. Ngaten. Loh, tidak seberapa lama karena saya tahu sendiri waktu melaratnya tiba-tiba berubah hidupnya. Sejahtera, kaya raya. Sikat membeli rumah 11. Buka tumbas lahan di daerah Waru, dibuka perusahaan. Perusahaan dua besar sekali. Padahal nek wonten order datang, kiambe mboten saged maca. Diwacakno pegawai ini. Mungkin nek cocok, regane cocok, wae tanda tangan, cap jempol gitu. Namun budaya lain, kayak semoco kayak sama. Tapi rasa mahabbahnya di dunianya dibuka dan banyak itu bukti-bukti yang sebenarnya. Kenapa? Sholawat itu kan man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholat sekali, sholat itu apa? Memohon tambahan
rahmat takdim dumatan kanjeng Nabi. Rahmat itu ya kasih sayang. Sekali dibalas 10. Kita ini pun oleh rahmat 1 saja cukup, apalagi 10, apalagi 1000, apalagi puluhan ribu karena kita baca sholawat berkali-kali. Itu kalau paham, buka kehidupan kita. Nah ini sebuah kesempatan besar kita di Rabiul Awal, kita ungkapkan rasa senang malam ini khususnya. Ayo bareng-bareng kali kula ngetok bungalan senang, tapi gak usah ditampakkan dengan ketawa-ketawi ya. Pokoknya seneng lah, ajar wajahnya seneng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sik nututi peringatan Maulid di pengajian istighosah ini. Alhamdulillah kita ketok bunga. Jangan tadi ketok bunga. Cekne dalam hidup kita pernah sekali menampakkan rasa gembira, apalagi tiap tahun, apalagi tiap bulan, apalagi tiap waktu. Karena perintah menampakkan rasa sukacita, kegembiraan atas anugerah, dan itu tidak tahunan, ya per detik mestinya. Tapi tahun kelahiran, bulan kelahiran adalah ada semacam magnet yang kuat untuk kita lebih menambah. Nek kita ngetokno seneng atas wujudnya rahmat kelahiran kanjeng Nabi. Wujud kita saja mestinya kita harus senang. Lah ngoten nggih. Apalagi wujud kan dibuka rezeki kita. Kados wau niku. Namanya Haji Saha sing kula critakake. Wong iki bodho lahir. Saha niku artinya lali. Nah niku dicekel jeneng mulai melarat sama haji tetap hukum malih nek dirobah. Tapi tetap celukane Haji Saha. Saya itu lali. Tapi kalah dengan mahabbah. Jeneng niku juga berpengaruh sebetulnya. Tapi dengan mahabbah yang kuat di mata kanjeng Nabi, setiap datang bulan Rabiul Awal ngajakna mauludan, sampai tidak berpengaruh. Makna saha itu tidak berpengaruh. Kalah kali rasa mahabbah. Nah itu. Insya Allah berubah hidup kita. Tapi ingat, kehidupan yang berubah itu bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, tapi untuk sambil ibadah. Kalau kehidupan perubahan ini lalu menjadikan kita lupa zikir, lupa justru bencana. Makanya kalau ingatkan, pada tahun 2030 sampai 2035, bahkan dikatakan 2040, disebut Indonesia akan mendapatkan bonus yang dikenal dengan bonus demografi. Bonus demografi itu bonus yang isinya usia yang produktif itu akan dominan sekali. Bahkan mengatakan sampai 70%, 75%. Berapa usia dominan? WHO sudah merubah batasan usia mulai usia 15 sampai 55 itu disebut produktif. Produktif. Nah ini nanti usia 15 sampai 55 bahkan mengatakan 65 itu akan dominan sekali di Indonesia ini. Sing makwek kayak kula ngeten iki, umur ini kan menjadi minoritas. Dan balita yang usia 14 ke bawah itu minoritas. Yang 70 sampai 75% itu yang usia 15 sampai yang disebut usia produktif. Sehingga melahirkan impian-impian lamunan, wah, nek ngono 2030 nanti hidup kita sejahtera. Kenapa? Kan di situ usia produktif yang sangat dominan. Orang yang produktif sekali. Pikirannya, langkahnya akan terjadi sebuah kesejahteraan. Sehingga banyak yang melamun. Mungkin ini mungkin karena memang tenaga produktif kan seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau kesantrian nilai-nilai
kelahiran Kanjeng Nabi tidak ditanamkan. Yang dalam bahasa lain kecerdasan spiritual tidak ditanamkan sejak sekarang. Apa jadinya nanti kalau kita semua sudah mengalami bonus demografi pun pada puncaknya, kesejahteraan sudah di mana-mana, dan hampir sulit mencari orang miskin. Lah nek wong tua miskin kan wajar nih. Anak 14 tahun ke bawah kok miskin wajar. Lemata. Karena mereka kalau Indonesia belum masanya kerja. Orang yang sudah usia 67 ke atas sudah pensiun. Kalau masih wajar. Kalau miskin. Tapi ya banyak yang masih kaya raya. Karena anugerah Allah tidak dibeda-bedakan dengan usia. Anak balita yang kaya raya dikata. Tapi ukuran manusia dengan dominannya usia produktif, maka kesejahteraan yang akan menjadi. Nah, di sinilah yang kita harus. Biasanya orang kalau sudah dibuka rezekinya, kesejahteraannya, yang singguyan masya Allah, wiritane, tasbih, mengkilap, kalau masih durung sejahtera. Begitu sejahtera mulai ada keinginan iki. Padahal para boleh pun 4-5 merentek, sik kurang mawon. Mobilnya pun gilap tumpuk-tumpuk, masih manusia. Ya, coba itu orang-orang konglomerat itu sudah kekayaan seperti itu, masih nyaploi milik orang lain dengan cara-cara yang kotor dan kasar. Kotor dan kasar. Belum ada. Tidak ada. Kecuali kalau sudah berkalang tanah baru selesai, baru berhenti dia. Nah, yang kita khawatirkan kalau nilai-nilai kecerdasan spiritual tidak kita tanamkan pada kita, pada anak kita usia sama kayak ini yang 15 tahun, 14 tahun nanti nuntuti. Karena pada tahun 2030 sudah usianya 25, 30 antara itu. Usia-usia yang sangat perkasa. Nah ini pentingnya pengajian kayak ngeten lesehan ngeten iki lho ya. Yang terus bisa kita rasakan. Ya. Ngaji ngeten iki zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mau dipundhawaken di kursi yang empuk. Orang cuma merasakan mulai empuk ya kursi ini. Umpuan kursiku. Lah pikirannya bukan pikiran isi pengajian yang dibicarakan. Jadi sekarang banyak orang tertarik pada kulit, pengemasan, bukan isi, casingnya. Ya casing itu penting, tapi yang lebih penting isi daripada casing. Jangan lupa. Dan kok nek wis demografi ini betul-betul nyata. Mereka hanya kecerdasan otaknya, kesejahteraan saja yang ada. Opo-opo kepingin, tapi kecerdasan spiritual. Sadar wujudnya di dunia, dia sebagai makhluk koreksi akhirat untuk mengisi menjadi lakon nanti di akhirat. Justru bukan di bonus demografi yang kita dapat, tapi bencana demografi yang hancur. Umat dulu dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Kesejahteraannya dibuka, kekayaan alamnya dieksplor, pokoknya di semua orang merasakan. Akhirnya bagaimana? Yang ada jor-joran, menumpuk-numpuk kekayaan, saling unjuk kekayaan. Akhirnya apa? Dihancurkan oleh Allah. Buatan hadisnya itu sahih. Hadisnya bunyinya mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum sabat dunya kama busidat alaman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakatkum. Rawahu Bukhari, hadisun sahih. Sama tinggal dan Bukhari. Bukan kefakiran sebetulnya yang aku khawatirin kata Rasulullah. Yang sebenarnya bukan berarti Rasulullah membenarkan kefakiran, bukan. Orang kan khawatir kefakiran itu.
Sampai hadis yang sering dimunculkan kadal fakir ayatuna kufran kan hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Ya benar itu, tapi jangan keterlaluan. Keseimbangan apa? Kata Rasulullah, bukan kefakiran ku khawatirkan, justru yang aku khawatirkan adalah antum suatu dunia ini dibuka semua kekayaan, sumber-sumber daya alam dibuka, SDA-nya di bumi, di laut, di hutan, semua dibuka. Akhirnya orang sejahtera semua. Manusia dibuka seperti itu. La baghaw fil ard, dia akan lanjut melampaui batas. Akhirnya apa? Lupa. Pak Korun kurang apa? Ngajinya kalah panjang kali Pak Korun. Estul, ngajinya masya Allah. Tapi setelah diberi kekayaan dia lupa. Akhirnya menjadi sebuah peringatan besar sepanjang masa, disebut harta karun. Harta yang nemu pendeman kan disebut harta karun. Karena apa? Karena dia disanksi oleh Allah. Kekayaan sudah luar biasa, lupa pada Allah. Disanksi. Yang ada jor-joran. Tapi bagaimana menyeimbangkan? Makanya kita cerdas. Bukan berarti kita menolak kekayaan. Monggo Gusti, situasi kayak ngeten iki perlu sugih, nggih napa mboten? Napa antar sing pengin marah. Pengen yang itu situasi kayak tadi, situasi sama ini lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, tidak disetir orang, tidak dipengaruhi orang, tidak apa ditarik kono tarik ini. Kalau nek ngomong muga-muga sugih panjenengan nggih ngoten, Allah makbul, muga-muga diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tahu kekayaan ada sebuah amanah, kekayaan untuk bekal ibadah, insya Allah tambah kaya. Lamatan. Oh Bapak, itu makna daripada santri. Kan santri itu tahu sudah ya tasim bihablil matin wa ittabi sunnatar rasul amin sallallahu alaihi wasallam la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Itu kan sifat Rasulullah. Umat Islam orang-orang kudu niru ngoten, tidak terpengaruh yumnatan ke kanan ke kiri. Akhirnya terus karaoke kanan kiri oke ngoten. Itu yumnatan wa yusratan. Ya. Jadilah manusia yang punya kemantapan, jadilah manusia yang punya kepribadian, jadilah manusia menunjukkan siapa, mana dadamu, ini dada. Yang santri istighfar saya sanggup apa mboten? Jadi janji loh, janjinya agama loh nih. Nek sampean sanggup insyaallah dibuka. Sanggup. Pak Lurah sanggup. Pak Lurah sanggup, nomor panjenengan. Pak Lurah banyak tugasnya loh. Pemanen jamin khol ngene berapa ribu nasi bungkus masak dewi. Ini mau sanggup nambah mana panjenengan. Walaupun gelarnya atau lakopnya dilakopi dengan wong bodoh, tapi saat tamunya gak bodoh kan. Lah sing gak digelari wong gak bodoh ya mesti ini kudu. Masya Allah. Wassalam Muhammad. Wassalam Muhammad. Sina Maulana Muhammad. Ini cuma menceritakan pengalaman saya. Ya, pengalaman saya. Kulo niku Miftahul Akhyar ya dulu Miftahul Akhyar seperti itu. Makanya kalau datang ke mriki itu bukan karena apa ya, saya itu masih tetap seperti dulu. Amin. Cara kedudukan motoris, masya Allah, terus tiang-tiang. Oke, tapi biasa mawon. Nah, ini, tapi keyakinan, kemantapan. Kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya bahasa, punya ulama-ulama yang kokoh, yang berjuang istiqomah. Kita sedang belajar menjadi manusia yang istiqomah, dan itu disebutkan santri al-kamil wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita niki santri ghairu kamil. Cukup itu persen ya.
Nggih, cara Mas ngeten ana sing 40 karat, ana sing 20 karat, 19 karat, terus 15 karat, bahkan nanti sekarat. Enten sing berkarat kan ya ini. Dan sing sekarat nih ya opo tambahan ini sekarat. Muga-muga lah kita makin tambah nilai kebaikan. Amin, amin Allah. Para bapak pun kata kalau ngomong itu, nggih, cekap nggih. Insyaallah. Dahulu seakan ibu-ibu di belakang. Nggih. Mungkin yang penting istiqomah Bu nggih. Insyaallah yang rumah tangga dibangun dengan selalu berdiskusi berdua untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan tadi kalau sampaikan suami istri itu yang ditawarkan Islam adalah pasangan serasi, bukan suami istri. Kalau suami atau istri itu Quran pun disebut imro'ah. Tapi kalau pasangan ideal disebut zaujiyah. Maka kun anta wa zaujuka fil jannah. Wadan udkhulu al-jannah antum wa azwajukum, hai umat Islam, masuklah kalian ke surga, kalian wa azwajukum, dan pasangan-pasangan ideal kalian, bukan istri loh. Nah istri, Nabi Nuh punya istri, tapi istrinya ya apa? Bali lu berkhianat anggih. Nabi Nuh juga punya istri. Maka di Quran dawuh daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Quran nyebut imra'ata Nuh wa imra'at, bukan zaujun Nuh tapi imra'ah. Imra'ah itu istri. Kalau sudah zauj itu pasangan ideal. Itu oke. Monggo dari rumah tangga, unit rumah tangga, pengajian ini kita kumpul, mudah-mudahan terus berkembang, Amin. terus menjadi besar, banyak yang ikut atas kesadaran, dan disinilah kita akan menuai pahala yang berlipat-lipat. Amin. Kehidupan. Amin. Para bapak, para ibu, kintene menika ingkang saged kuwataken pangapunten yang kathah atas kekurangan dan kesalahan dan apapun yang selama ini kula tempat kali panjenengan juga bertahun-tahun, tahun pinten kula alih. Mau ada hal-hal yang ya kita saling buka diri lah, bila perlu buka harga lah. Kula tahu apa duit kula sampean utang mboten dibayar-bayar misalnya. Kalau bawa niki namung sebagai sebuah intermezzo mawon. Moga-moga makin semangat ngaji ke depan terus makin ramai. Pandemi moga-moga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akan kira-kira dan dirasa salim ya. Oh masa. Monggo kita kirim suratul Fatihah dengan panutan kita Nabi besar Muhammad jalil ikhwan dan muslimin. Salawatullah wasallam ajmain jami'a syahidin dan jami' majmu' ulama mu'amin syuhada sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasid sama Imam Syafi'i Dr. Islam Muhammad al-Qudus dan Syekh Qadir Jilan sama Al-Badai sama Al-Fadl Dasuki sama Syekh Abdul Salam Al-Mashish Syekh Al-Asam Al-Syadili sama Bil Abis Al-Musib Al-Sekandari Syekh Zarusin Khitim Yahsan Al-Nawawi ثم سيد ابن دقيق العيد ثم سيد الجمرة ثم سيدة نفيسة ثم سيدنا عبد الله الحداد سيد الجرداني ثم أولياء سيد الجميع ثم إلى الأصل الجمعية سيدنا هاشم أشعري وأبا وهب حسب الله وأبا بشري شمسوري وأبا ربي تميم وإلى جميع العلماء من النهديين والندفي جمع أمكنة ثم إلى هؤلاء الحاضرين وصاحب البيت وجميع العفو الله غفر ويسر وقت حوائجهم ورحمة واسعة ورزقهم رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب
aladina sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Din ya kenal. Iya ana Musta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Maulana Muhammadin khataman wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa duwaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa qidaiha wa ala alihi. Allahumma ya Allah ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'ma ya basit al-rizq ya kathir al-khairat ya wasi' al-'ata wa ya dafi' al-bala wa ya sami' ad-du'a ya hadiran laysa bi ghaib ya mawjudan inda ash-shada'id ya khafi ya lutf ya latif sun ya haliman la ajal ikti hajatina wa hajati ha'ul hadir wa hadirat wa hajati ya Allah man iktana bi dinik wa syi'ari dinik ya Allah alladhi hum hahuna fi hadal majlis ya Allah barik lahum warzuqhum rizqan kathiran hamdan min ghairi tabarak rahman amin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan la yartaddu na'iman la yanfad wa la tanqati wa murafaqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تبغي منا صالح ما اعطيتنا يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم انت الهادي الى طريق الزهد والرشاد وجعل بعدد كل حرف جرى بالقلم. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا جهلا الا علمته ولا حسنا يسرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل استماعنا هذا يا الله اجتماعا مرحوما وصل في رزقك ويدك يا متعفن وأبدا محسونا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ونستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi